Bersama saya Pendeta Peter Tauran dalam program Renungan Pagi di Radio Suara Kemenangan. Kita akan membaca firman di pagi ini satu ayat saja di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu kunci untuk kita mengalami hidup berkemenangan, salah satu kunci untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup tanpa pergumulan, salah satu kunci untuk kita menjalani hari-hari hidup tanpa tuduhan, dakwaan dari musuh atas hidup kita, maka saudara harus membangun satu yang namanya kesadaran akan realitas sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia yang diciptakan ke dunia ini, pada awalnya Tuhan selalu merancangkan yang baik, manusia yang original, manusia yang sesuai dengan rancangan Tuhan, manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Manusia sejak awal diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan penuh dengan kemuliaan. Bahkan Alkitab katakan hampir sama dengan Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, Alkitab katakan bahwa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Maut artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tetapi Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya tidak terus-menerus membiarkan manusia itu jatuh di dalam dosa, tidak terus-menerus membiarkan manusia di dalam cengkeraman musuh, sehingga manusia hidup di bawah kutuk, bekerja dengan susah payah, dengan berpeluh keringat, baru bisa mendapat makanan. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan berkat. Bahkan Tuhan sudah memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Baru Tuhan ciptakan manusia di bumi ini. Tetapi karena dosa, manusia jauh dari rancangan Allah, manusia hilang kemuliaan Allah, dan manusia hidup di bawah kendali dan kuasa sejarah. Karena itu selama manusia hidup di bumi ini, manusia terus bergumul, manusia harus bekerja membanting tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbicara tentang ciptaan baru, kita bukan di recycle, kita bukan didaur ulang, tetapi kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan baru itu berarti sesuatu yang dibuat baru, bukan sesuatu yang didaur ulang. Kalau daur ulang berarti masih ada bekas-bekas atau jejak-jejak yang lama. Efesus pasal 4 ayat 24, firman Tuhan katakan di sana, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setiap saudara dan saya, kita di dalam Kristus, saudara dan saya percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka sesungguhnya saudara dan saya sudah diciptakan kembali menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara bukan didaur ulang, tapi saudara diciptakan baru sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah? Allah menghendaki manusia itu diciptakan ke dunia ini untuk berkuasa. Manusia diciptakan ke dunia ini untuk mengelola dan mengatur bumi ini. Tetapi karena manusia gagal, manusia meleset dari kehendak Allah. Karena itu Kristus datang, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Dan kalau menjadi ciptaan baru, maka kita sudah diciptakan lagi menurut kehendak Allah, dalam kebenaran dan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Seringkali musuh mengecoh kita, membuat kita tidak memahami tentang kehendak Allah yang sesungguhnya. Kolose pasal 3 ayat 10, firman Tuhan katakan di sana, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut
gambar haliknya. Realita dari ciptaan baru atau manusia baru adalah kita terus-menerus mengalami pembaharuan. Melalui apa? Melalui setiap firman yang kita dengar, melalui pemberitaan firman untuk menambah pengetahuan kita sampai kita bisa hidup menurut gambar pencipta kita. Kita lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan di sana, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang dimaksudkan dengan ciptaan baru atau realita ciptaan baru dalam Kristus, ini adalah berbicara tentang benih ilahi yang ditaburkan di dalam roh. Jadi dimensi kehidupan kita adalah dimensi kehidupan rohani, bukan bersifat lahiriah atau bersifat daging. Jadi yang dilahirkan baru atau yang diciptakan baru itu adalah manusia roh kita. Ini yang harus saudara dan saya bangun. Dan Alkitab katakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, ini realita dari ciptaan baru, bahwa kita diciptakan baru, yaitu menurut roh saudara dan saya yang diciptakan baru. Fisik tubuh jasmani kita seperti biasa, tetapi yang ditaburkan di dalam kehidupan kita adalah kehidupan rohani. Nah, satu firman di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua, realita dari ciptaan baru. Galatia pasal 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri mereka, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah sebagai ciptaan baru, kita harus memandang salib Kristus sebagai satu proses penyempurnaan menuju keserupaan dengan Kristus. Kehidupan lama selalu menghindar kita dari semua proses. Kehidupan lama selalu menghindari kita dari setiap ujian, tantangan untuk kita bertumbuh. Atau dengan kata lain, kehidupan lama selalu menghindari kita dari salib Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga yang kita pelajari pagi ini, realita dari ciptaan baru, ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, realita ciptaan baru buat kita tidak bermegah karena apa yang kita capai di dalam dunia ini, tetapi karena kita tetap memandang kepada salib Kristus. Dunia sudah disalibkan bagi kita dan kita telah disalibkan bagi dunia ini. Itulah kebanggaan kita. Sekali lagi, yang ketiga, saudara harus bangun kesadaran bahwa realita ciptaan baru tidak bermegah karena pencapaian-pencapaian secara lahiriah dalam pelayanan kita, tetapi kita bermegah karena salib Kristus. Ayat yang ke-14, firman Tuhan tadi berkata, tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang keempat yang kita pelajari pagi ini dari realita ciptaan baru,
menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ketika menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka kita memiliki tanda-tanda kepemilikan Kristus dalam hidup kita. Galatia pasal 6 ayat ke-17, firman Tuhan katakan di sana, dan semua orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat dan atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap orang yang lahir sebagai seorang yang diciptakan baru di dalam Kristus, maka dia harus membangun kesadaran yang pertama bahwa dia yang mengalami penciptaan baru, pembaharuan itu bukan fisiknya, tetapi rohnya. Kenapa? Karena ada benih ilahi yang ditaburkan di dalam hidupnya. Yang kedua, sebagai ciptaan baru, kita memandang salib Kristus itu sebagai satu proses penyempurnaan menuju keserupaan kita dengan Kristus. Yang ketiga, realita ciptaan baru, kita tidak bermegah dengan pencapaian-pencapaian dalam pelayanan kita di dunia ini atau pencapaian-pencapaian secara lahiriah, tetapi kebanggaan kita, kemegahan kita karena salib Kristus, karena dunia telah disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Nah, Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang keempat, realita ciptaan baru, saudara harus bangun kesadaran melalui proses yang saudara alami. Ada tanda-tanda kepemilikan Kristus atas hidup. Ya, Paulus katakan di ayat yang ke-17 dari Galatia pasal 6, selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Memang Paulus menjelaskan ayat ini sebagai ketika Paulus mengalami banyak aniaya, sebagai dera, siksaan, aniaya, dan memiliki tanda-tanda di dalam tubuhnya. Dan itulah tanda bagaimana seorang menjadi milik Kristus. Dia harus mengalami berbagai-bagai tantangan supaya jangan dia menyenangkan dagingnya. Lalu yang kelima, realita ciptaan baru atau hidup sebagai manusia baru. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan maut, tetapi kita sudah ada di bawah hukum roh dan kehidupan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi warga umat Allah atau warga Israel, ya, kalau kita pelajari dalam Bible, maka orang harus disunat. Dan barang siapa tidak disunat, dia akan menjadi, itu tidak akan pernah bisa menjadi umat Allah. Tetapi melalui Kristus kita diciptakan baru, baik kita maupun orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Kita menjadi satu untuk tidak lagi di mana Kristus, di dalam Kristus kita dipersatukan. Kedua belah pihak ini dipersatukan. Yang satu taat pada hukum, sedangkan yang satu mengalami anugerah. Nah, hanya di dalam Kristus dua ini bisa menjadi satu. Nah, ini satu pertentangan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, saya sampaikan ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa keduanya sudah diciptakan, keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Kristus atau di dalam dirinya, dengan mengadakan damai sejahtera. Tidak akan pernah ada pendamaian di dalam batin kita
Kalau saudara menaati hukum Taurat, hukum agama, sementara di satu sisi saudara mengalami anugerah yang luar biasa, akan terjadi pertentangan yang luar biasa. Tapi ketika saudara dan saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Yang keenam, pagi ini yang harus saudara bangun kesadaran, Efesus 4 ayat 23, sudah kita baca tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Realita ciptaan baru atau manusia baru terus mengalami pembaharuan, dan yang mengalami pembaharuan itu adalah roh dan pikiran kita, sampai kita memiliki pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau versi bahasa Inggris menerjemahkan spirit of mind, roh pikiran. Jadi pikiran kita itu sudah diselaraskan dengan pikiran Kristus, sampai kita memiliki spiritual mind, pikiran yang rohani, bukan lagi pikiran yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita, tapi kita memiliki pikiran yang rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi mari kita bangun kesadaran sebagai realita ciptaan baru. Yang pertama, bahwa yang mengalami pembaharuan itu adalah manusia roh kita, dan merupakan benih ilahi yang ditabur di dalam roh. Yang kedua, saudara harus bangun kesadaran bahwa sebagai ciptaan baru, kita melihat salib Kristus itu sebagai proses untuk mengalami penyempurnaan, sebagai proses untuk membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, realita ciptaan baru akan membuat kita bermegah bukan dengan pencapaian-pencapaian dalam pelayanan secara lahiriah di dunia ini, tetapi kita melihat salib Kristus sebagai yang harus kita andalkan yang selama. Karena dunia telah disalibkan bagi kita, dan kita bagi dunia di dalam Kristus. Dan yang keempat, firman apa yang kita pelajari hari ini, realita dari ciptaan baru adalah sadari sungguh bahwa dalam hidupmu ada tanda-tanda kepemilikan Kristus, sehingga musuh tidak akan mungkin taruh tanda lain dalam hidup saudara. Jangan takut dengan tanda 66, jangan takut dengan apapun, karena bangun kesadaran di dalam hidupmu ada tanda kepemilikan Kristus yang tidak bisa digantikan oleh tanda apapun. Kalau saudara hidup clear, clean, dan pure, saudara tidak hidup, tidak lagi memiliki sin nature atau sifat dasar dosa, tapi saudara sudah mengalami sifat dasar yang ilahi. Maka saya percaya saudara tidak akan takut terhadap apapun. Musuh tidak akan mungkin taruh tanda lain dalam hidup saudara. Kelima, realita ciptaan baru akan selalu membawa kita hidup bukan lagi di bawah hukum dosa dan maut, tapi di bawah hukum roh dan kehidupan. Dan yang keenam, sebagai ciptaan baru, kita harus mengalami pembaharuan sampai pikiran kita diselaraskan dengan pikirannya Tuhan. Sampai kita tidak lagi memiliki pikiran yang daging, pikiran yang duniawi, pikiran yang manusiawi, tapi kita memiliki spiritual mind, pola pikir kita yang sudah diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu yang disebut pikiran rohani. Nah, kiranya firman Tuhan pagi ini bisa memberikan kekuatan peneguhan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.